Pemirsa, pertumbuhan ekonomi Bali pada kuartal kedua 2020 yang menunjukkan angka mengejutkan yakni minus 7,22% merupakan warning bagi Krama Bali. Ini artinya pendapatan masyarakat makin menurun. Jika pada kuartal ketiga nanti tidak mengalami kenaikan, dinilai bisa membahayakan Krama Bali. Alasannya untuk masyarakat menengah ke bawah, mereka hanya mampu maksimal bertahan 6 bulan menghadapi ekonomi yang melambat seperti saat ini. Rektor Undiknas University Dr. Inyoman Sri Subawa ST Esos MM mengatakan itu pada wawancara khusus Bali Post Talk serangkaian hari ulang tahun ke-72 Bali Post. Gerakan 1 juta Krama Bali mewujudkan Bali era baru Jumat malam kemarin. Pengamat ekonomi ini menambahkan anjloknya pertumbuhan ekonomi Bali ini akibat matinya sektor pariwisata. Ini tandanya sektor ini sebagai penopang kehidupan masyarakat Bali yang utama. Kedepan harus segera diimbangi dengan pembangunan sektor lainnya. Menurut Sri Subawa, pertumbuhan ekonomi Bali yang melambat dipastikan akan menurunkan daya beli, melahirkan angka pengangguran yang makin melebar dan makin banyaknya warga miskin. Apalagi akan makin banyak karyawan yang dirumahkan, menerima gaji setengah dan kehilangan pekerjaan, sebab ancaman pelambatan ekonomi Bali akan terus berlangsung. Saatnya pemerintah dan masyarakat bergerak membangkitkan segala sektor agar tercipta banyak lapangan pekerjaan, termasuk memperbanyak proyek padat karya agar warga bisa berpenghasilan lagi. Jika tidak, daya tahan ekonomi Bali akan makin parah di kuartal ketiga. Ia mengaku sangat setuju jika Presiden Jokowi segera menggelontorkan BLT bagi pegawai yang bergaji 5 juta rupiah ke bawah dengan dana 600.000 per bulan. Dana ini untuk sementara waktu bisa meningkatkan daya beli sebab pertumbuhan ekonomi juga diukur dari daya beli, ekspor dan impor serta tingkat konsumsi. Ia juga memberikan problem solving agar pemerintah dan masyarakat menggerakkan sektor pertanian yang memberi kontribusi 10% terhadap pendapatan Bali. Sektor ini perlu dipacu lagi oleh pemerintah dengan menggelontorkan anggaran yang menyentuh petani dan petani baru atau karyawan yang PHK pindah ke Wardan menjadi petani serta menjamin pasar produk petani. Ia juga menyanjung program Gubernur Bali Wayan Koster menggerakkan sektor ini seperti melalui pasar gotong royong dan lain-lain. Namun perlu diintensifkan sambil mengubah mindset warga Bali tak lagi terlalu bergantung pada sektor pariwisata. Di sisi lain, mindset warga Bali juga perlu disiapkan menghadapi pelambatan ekonomi Bali dan ancaman resesi dengan mengurangi sikap konsumerisme dan hidup hemat. Artinya belanja sesuai kebutuhan bukan keinginan. Dengan demikian mereka memiliki dana cadangan darurat saat kondisi terjelek terjadi. Secara teori minimal memiliki dana darurat 3 kali lipat dari kebutuhan bulanan. Sebab semua orang tak mengetahui kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Swece Bali Post melaporkan.